Oke. Semangat Kak. Semangat guys. Ya, Kak.
Ya, itu aku pindah ah. Ya, pusing. Sampai lebih. Soalnya waktu itu tuh duluan malah udah dinamika duluan yang lain malah. Ini udah. Itu udah sekolah dinamika. Sekarang kan loh. Ini udah. Beneran? Terus apa sekarang? Coba. Lomba. Oh. Soalnya dia kalau dinamikanya malah duluan yang lain materi yang katro kan. Kalau nggak salah sekolah ini udah dinamika. Kalau kita mulai dulu kan bab yang ini yang dinamika. Tapi materi terakhir dinamika. Kalau mulai terus dulu selesainya itu setahun dikit berarti menangkan Proses paling kuisnya yang udah kita mulai itu apa nih? Mulai aja ya. 11 1. Semua itu rahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Semangat ya? Ini baru dari sekolah atau dari rumah? Dari sekolah. Semangat pimpin doa. Ini yang udah tulis. Siapa aja? Kita belum hafal ya? Naufal? Ini kapal. Enggak kak, demi Allah. Enggak. Burung apa kak? Masih kalau mau buka. Diminta dulu mau. Oke, kita mulai
kelasnya sama nggak? Satu kelas. Saya satu kelas. Ini beda sendiri. Tapi sama materinya. Materi Lo apa? jadi nggak? Jujur belum diajarin. Habis PTS belum jadi. Oke, materi hari ini tentang momentum impuls dan gerak rotasi lanjutan dinamika yang kemarin ya. Dan apa aja yang harus kita bahas? Yang pertama itu ada hukum kekenalan momentum, jenis-jenis tumbukan, momen gaya dan juga momen inersia. Dari empat ini semuanya asing nggak? Dari empat ini asing semua? Enggak. Oke. Jadi yang pertama itu hukum kekekalan momentum. Oke, jadi momentum itu tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda. Sukar itu artinya apa sih? Tingkat kesukaran menghentikan suatu benda. Sukar. Apa sukar? Indonesia. Sulit ya. Sulit, susah. Jadi tingkat kesusahan untuk menghentikan suatu benda. Contoh, ada mobil truk sama sepeda motor. Nanti di sini contohnya nggak ekstrim semua ya. Mobil truk dengan sepeda motor masanya kan jelas berbeda. Ketika menabrak pohon, efeknya sama tidak untuk si pengendaranya? Beda ya. Mobil truk sama mobil yang kecil juga beda. Apa yang membuat beda? Masanya. Karena mobil truk lebih besar, efeknya akan lebih besar juga nantinya. Ya. Yang kedua, misalkan mobil yang sama dengan jenis yang sama, ukuran yang sama semuanya, dengan kecepatan yang berbeda. Ketika menabrak sesuatu, efeknya sama atau tidak? Beda juga ya. Jadi momentum itu sejalan dengan sebanding dengan massa dan kecepatannya. Ini momentum. Momentum satuannya massa satuannya apa? Kilogram. Kalau kecepatan? Kecepatan? Ya, satuan kecepatan. Meter per second. Ini ya. Oke. Ini rumusnya ya. Momentum tadi sebanding dengan massa dan volume. Terus hubungannya sama dinamika yang kemarin apa? Kemarin dinamika kita bahas hukum Newton. Dari hukum Newton 1, 2, sama 3. Masih ingat hukum Newton kedua rumusnya apa? Apa? Newton kedua. Sigma F. Sigma F sama dengan MA. MA. Sigma F sama dengan massa dikali percepatannya. Nah, apa hubungannya percepatan dengan kecepatan? Percepatan itu turunan dari kecepatan. Jadi kita ganti aja. Sigma F sama dengan M kali dari nah ini awal mula rumus momentum. D itu apa? D itu diferensial atau turunan? Turunan, masih ingat nggak? Berarti pakai yang di ngomongin dulu. Yang kan urutannya posisi, kecepatan, percepatan. Ketika ditanya kecepatan, yang diketahui posisi artinya kita turunkan dari diferensial. Yang pangkatnya berkurang satu. Ingat ya? Atau? Oke. Jadi percepatan itu turunan dari kecepatan. Karena di matematik juga belum kan materi diferensialnya. Ini dulu. Jadi sigma F sebenarnya DDT dari MV. Ini awal mula rumus momentum.
momentum dari sini. Ini momentumnya. Yang kedua itu impuls. Ini momentum. Berarti satuannya kata massa kali kecepatan kilogram meter per second. Ini satuan momentum. Yang kedua itu impulsnya. Impuls simbolnya I. Tadi momentum pengertiannya apa? Momentum apa barusan? Tingkat kesukaran untuk menghentikan benda, ya itu momentumnya. Kalau impuls itu gaya rata-rata yang bekerja pada benda dalam selang waktu yang singkat. Ini sama dengan F kali delta T. Ini rumus impulsnya. Pastinya waktu, F itu gaya. Jadi ada hubungannya lagi dengan dinamika yang kemarin. Hitung lagi. Oke. Ini impulsnya. Di sini dari sini sigma F-nya itu kan sama dengan DDT dari P ya, atau sigma F. Kalau di fisika maka delta itu apa? Delta itu apa? Di fisika perubahannya artinya akhir dikurangi awal. Jadi delta P-nya P2 dikurangi P1. Ini juga T2 dikurangi T1. F-nya Nah, itu time, waktunya, perubahan waktu. Jadi akhir dikurang awal. Perubahan waktu maksudnya waktu pertama kali bergerak sampai akhirnya bergerak. Biasanya kan nol ya. Awal bergerak nol kan waktunya. Jadi sama aja akhir dikurangi awal waktunya ya sekian gitu. Misalkan mobil bergerak 10 detik ya delta T-nya 10 gitu. Oke, ini sigma F T2 min T1 sama dengan T2 min T1. Jadi apa hubungannya impuls dengan ini? F delta T itu rumus apa? Ini kan? Berarti ini juga impuls. Jadi impuls itu sama dengan
jalan untuk menghentikan suatu benda. Jadi sulit ya benda itu untuk diberhentikan. Nah, kalau impulsnya apa impuls? Gaya rata-rata yang bekerja dalam waktu yang singkat, itu impulsnya. Adakah hubungan antara momentum dengan impuls? Ada. Ini hubungannya. Dari rumus ini dengan impuls, akhirnya dapat kalau impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, rumus ini kapan dipakainya? Kalau di soal itu dia cuma memberitahu tentang satu benda. Contohnya mobil menabrak pohon. Pohon itu nggak akan dikasih tahu pohonnya masanya sekian, enggak, tapi cukup dibahas masa mobilnya berapa, kecepatan mobilnya berapa, gayanya berapa, waktunya berapa. Kita pakai rumusnya ini. Tapi kalau kasusnya antara dua mobil bertabrakan, itu bukan yang nilai yang kita pakai, tapi hukum kekekalan momentum nantinya. Karena masanya ada dua benda yang sedang dibahas. Kalau misalnya mobil menabrak pohon, mobilnya yang sedang dibahas ya, pohonnya kan tidak. Oke, contoh soalnya kayak gini. Senapan, perlu ditulis nggak soalnya? Ini. Senapan. Kecepatan Bersawal kan tadi ya? Jadi nggak sama pertanyaannya. Ada senapan. Tahu dong ya senapan ya? Senapan itu menembakkan peluru dengan kecepatan 500 meter per second. Nah, seseorang memegang senapan dengan menahan senapan dayanya 100 Newton. Masa pelurunya 25 gram. Berapa waktu yang diperlukan untuk menembakkan peluru itu? Maksudnya untuk peluru itu keluar dari senapannya butuh waktu berapa detik? Itu kan waktunya sangat singkat ya. Karena tadi impuls itu untuk waktu yang singkat. Jadi sesaat sebelum tabrakan atau sesaat sebelum tadi peluru itu keluar dari tembakannya. Ini kan yang diketahui kecepatan nih. Terus gaya sama massa. Yang dicari delta T. Pakai rumus yang mana? Delta T adanya di sini sama impuls. Ya kan? F-nya ada. Berarti I-nya harus ada. Ada nggak I di sini? Tidak ada. Kita cari I lewat jalan yang lain. Ada I sama dengan delta P. P2 dikurang P1 atau yang NH.
Ada yang mau bantu menghitung? Berapa 500 dari 0,025? Momentumnya sudah dapat. Sama dengan ini. Delta T yang ditanya. Berapa dulu? Terus sederhanain aja. Oh, itu juga boleh. 0,125 apa? Satuannya. Time itu simbolnya. Satuannya. Oke. Gimana yang lain? Bisa yang contoh ini? Ini kan cuman peluru senapan aja yang dibahas, masanya cuma satu. Artinya cuman ada satu benda, bukan interaksi antara dua benda. Saya pakai rumus yang ini. Kalau pertanyaannya ditambah, berapa peluru maksimum dalam waktu 1 menit? Peluru maksimum yang ditembakkan. Jadinya ini yang dibagi 1 menit. Karena katanya berapa banyak peluru maksimum per menit? Per menit. Berarti menitnya di bawah. Oke. Banyaknya peluru yang ditembakkan per menit. Per itu per menit. Artinya 0,125 nya dibagi 60 detik. Itu. Atau kebalik. Ayo fokus. Harusnya 60 per 0,125 tadi langsung percaya aja. Kan iya, kan kalau per menit berarti kan Harusnya 60 dibagi 0,125. Oke ya. Jadi 60 dibagi 0,125. Kira-kira berapa tuh? Kalau di 400. Yes, betul. Jadi ada 480 kali dalam 1 menit peluru itu keluar. Tapi masuk akal nggak sih satu senapan 400 sisi pelurunya? Nggak masuk akal ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kekekalan momentum. Yang ini ya, hukum kekekalan momentum. Pernah dengar hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi. Ini sama aja sebenarnya. Kalau misalkan energi itu kan energi mekanik sama dengan energi mekanik ya. Kita ditambah EP. Kalau ini hukum kekekalan momentum artinya nah ini hukum kekekalan momentum ya. Jadi interaksi antara dua benda atau lebih, bukan lagi pakai yang ini kalau sudah dua benda. Makanya sama dengan PAC. Momentum sebelum tumbukan sama besarnya dengan momentum setelah tumbukan. Ya, jadi momentum sebelum dan setelah itu akan sama. Tadi momentum itu karena dua benda pastinya momentum A ditambah dengan momentum B. Nah, jadi tinggal diganti aja kan MV masuk.
tabrakan ya udah tabrakan aja gitu kan, nggak ada jenisnya, udah tabrakan selesai. Yang dibahas itu korbannya sama kerugiannya, ya dia tidak dibahas jenisnya apa itu tabrakannya, enggak ya. Jadi jenis tumbukan itu ada yang pertama itu ada tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna. Artinya kalau biasanya terjadi di benda-benda yang sangat kecil kayak partikel, atau kalaupun di bola, ketika kita menjatuhkan bola, awalnya bola segini ya tingginya, kita jatuhkan, pantulannya harus sama tingginya dengan posisi awalnya. Jadi ketika bola ini jatuh dengan ketinggian sekian, sini, nanti pantulan bolanya harus di sini. Ada nggak yang seperti itu? Ketika melempar bola dari sini ke bawah, mantulnya sampai sini lagi. Nah, makanya contohnya di partikel, kecil sekali. Nilai E-nya itu 100. Untuknya lenting sempurna. Iya. E itu apa? Apa itu? E. Apa E? Leo. Apa nilai E? Koefisien restitusi ya. Yang kedua itu ada tumbukan lenting sebagian. Kalau lenting sebagian, kalau misalnya ada bola jatuh, pantulannya itu lebih rendah dari posisi awalnya. Kayak kelereng atau bola. Kalau bola pasti memungkinkan buat sama nggak dengan posisi awal? Nggak juga ya. Kayaknya pasti lebih rendah gitu kan. Nah itu maksudnya ke lenting sebagian. Restitusinya E-nya itu dia lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0. Nilai E-nya, nilai restitusinya gitu. Nanti di soal pasti disebutkan restitusinya sekian, atau dia menyebutkannya lenting sempurna, artinya restitusinya pasti 1, E-nya diganti dengan angka 1. Itu yang lenting sebagian juga. Nah, kalau lenting sebagian tadi kan bolanya di sini. Di tangan, pantulannya bisa di sini. K1, K2. Rumusnya yang bukan yang ini lagi, tapi E sama dengan akar dari satuan beri K sari. Ketinggian akhir beri ketinggian awal. Yang ketiga, tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali. E-nya 0. Contohnya apa? Contohnya ketika tabrakan mobil dengan mobil, mobilnya jadi satu. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada. Misalkan truk nih, mobil belakang nabrak truk depannya. Malah jadi ikut ke mobil yang pertama, jadi diseret gitu. Gitu jadinya jadi satu. Artinya kecepatan akhirnya setelah tumbukan itu besarnya sama antara benda pertama dan benda kedua. Contoh lainnya bisa juga misalkan kita menembakkan senapan ya, peluru ke dalam balok, pelurunya itu tidak tembus balok tapi masuk ke dalam balok, ada di dalam balok. Jadi nanti V akhirnya itu sama V2 aksen sama dengan V1 aksen miliknya V.
Ini ceritanya anggotnya orang ya. Oke, ini astronot di luar angkasa. Bayangin ya. Dua orang ya, dua astronot di luar angkasa A dan B. Masa masing-masingnya misalkan ini 45 kilo, yang ini 90 kilo. Mula-mula mereka diam, ya. Mula-mula diam, kemudian saling mendorong satu sama lain. Mula-mula diam, kemudian saling mendorong satu sama lain. Mendorong satu sama lain. Si A setelah saling mendorong itu berpindah 10 meter. Si A berpindah 10 meter. Jadi setelah tabrakan itu, setelah tabrakan si A-nya berpindah 10 meter. Si B berpindah seberapa jauh? Pakai yang mana? Yang tadi lurus di sini atau pakai yang Praktek langsung. Jadi pakai yang mana? Oke, astronot. Bayangin astronot di luar angkasa, mula-mula mereka diam. Kan mereka bergerak sendiri kan kalau di angkasa gitu. Mula-mula diam, kemudian saling mendorong atau misalkan tabrakan mereka. Setelah tabrakan, si A itu pindah 10 meter, si B pindahnya berapa meter? Berapa? Pakainya yang ini kan? Kenapa yang ini? Karena ini interaksi antara dua benda atau dua orang, dua manusia. Jadi yang ini ya. Tapi karena mula-mula mereka diam, 0 P awalnya, di sininya 0 P aksennya, P aksen dari A ditambah P aksen dari B. Kasih minus PB aksen. Tadi rumus P itu apa? M P kan? B PB aksen. Masanya sudah 45 kilo. VA aksen kan yang diketahui jarak. Gimana caranya kita dapat jarak kalau diketahuinya V? Jarak itu S per T kan? Jadi ini S-nya tadi si A-nya 10 meter time MB-nya 90, MB-nya time-nya kan sama, waktunya durasinya pasti sama kan kejadiannya. Jadi boleh di jadi berapa besar SB-nya, jarak si B-nya?
Mirip lah ya, bentuknya kayak gitu kan? Realnya Kak. Realnya. Iya, yang buat yang keikannya itu. Real. Kailnya. Ya, kurang lebih kayak gitu bentuknya ya. Ini torsi. Apa itu momen gaya? Ukuran kecenderungan suatu gaya untuk menyebabkan benda itu berputar. Apa tadi? Kecenderungan suatu gaya untuk membuat benda itu berputar. Nah, kita praktek ya. Praktek, situ pintu. Ada yang mau coba? Buka pintu. Lagi beda kayak Dari luar bukanya. corak itu banget. Nggak sama. Gimana sih? Gimana rasanya buka pintu ini dipegang bagian sini kan engselnya porosnya di sini, poros pintunya. Gimana rasanya pas dorong di sini di tengah sama yang paling dekat dengan engsel didorong dari sini. Cobain dorong di sini biasa aja, oke. Nah sekarang cobain dari tengah. Sekarang bukanya dari ujung. Kelas saya masih kelas 12. Soalnya tadi juga tadi kan masuk ke kelas yang 201. Iya. Makin banyak porosnya langsung dalam. Gimana kalau dijelaskan waktu dorong pintu dari sini, dari tengah, dari ujung sini lebih berat yang mana? Yang ini ketika di dekat porosnya, semakin dekat dengan porosnya, semakin susah untuk berputar. Jadi momen gayanya paling besar di mana? Momen gaya paling besar. Kelihatannya pala Anto doang ya Pak? Kenapa? Kelihatan pala Anto doang kan? Iya tadi. Dia pertama Iya. Oh atau Jadi momen gaya itu tadi kecenderungan untuk membuat benda itu berputar. Semakin besar momen gayanya, pasti akan semakin mudah untuk dibuat berputar. Ini torsi sama dengan gaya dikali. Ada yang menuliskan L, ada juga yang L, jadi sama aja, ya. Ini momen gaya. Di M itu jarak dari pusatnya tadi, dari porosnya, artinya meter ya. Gaya artinya Newton. Oke, sekarang ini ada balok. Balok ya. jadi nggak bercanda. Ini ya, jadi dari A ke C itu dia jaraknya 2 meter. Juga 2 meter. Oke, pertanyaannya berapa momen gaya yang dialami oleh batang B ya?
Catatannya hybrid ya tulisannya. Jadi awal-awal emang agak begitu. Beliau Oke. Lihat sini. Ini ada satu batang. Gayanya 400, 100, 500. Ini artinya tadi pegangan kita di pintu tadi ya. 400 misalkan dan 40 misalkan yang di ujung gitu ya. Nah, ini kebetulan porosnya yang B, yang jadi porosnya. Ini tempat kita mendorong tadi. Jadi jarak. Berapa momen gaya yang dialami titik B? Gimana caranya momen gaya yang dialami titik B? Gimana ya? Ada yang mau coba? Berapa momen gaya yang dialami titik B? Artinya porosnya itu B. Kalau tadi di pintu engselnya ya, tempat muternya. Nah, kita mendorongnya di sini, dan di sini. Pertama, cari aja satu-satu. Cari torsi A-nya sebesar berapa. Nah, kita buat kesepakatan dulu searah jarum jam dengan berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya yang positif maunya yang mana? Yang searah atau yang berlawanan? Itu terserah kita ya. Misalnya kita punya searah. Nah, ini kan dia arahnya ke bawah nih. Arahnya ke bawah, porosnya itu B. Artinya ini searah atau berlawanan kalau kayak gini? Berlawanan ya, karena porosnya di B. Kalau berlawanan tadi negatif, kita nambahin aja negatif di sini. Karena ini berlawanan arah jarum jam. Negatif dari M dikali R-nya. Berapa jarak A ke poros? Ya nanti min 40, jarak A ke poros berapa? Ini tengah-tengah ya posisinya. Kalau dari A ke sini mau meter. 1. Jadinya kita udah meter. Nggak perlu dikonversi lagi. Jawabannya minus 40. Kita cari torsi B-nya. B itu torsi C ya. C kan di sini. Berarti menuju poros itu dia muternya ke sana kan? Dari sini porosnya kan di B. Berarti muternya di sini. Searah jarum jam. Artinya dia positif 100. Dikali jarak berapa dari C ke B? 100 berarti 100. Torsi D ini juga sama. Dia muternya sini kan menuju D nya searah jarum jam 50. Jarak berapa dari D ke 3 ya? 3 150. Kalau sudah dapat 3-3-nya langsung aja ditambah. Jadi torsi totalnya itu minus 40 ditambah 100 ditambah 150. Berapa? 200? 10 positif ya? Jadi 210 Newton. Arahnya kemana? Positif kan? Tadi yang positif apa kesepakatannya? Searah. Jadi 210 Newton searah jarum jam gitu. Oke, jadi 210 satuannya Newton meter ya. Kalau misalnya kita dapatnya negatif 210, itu sama aja loh, tetap betul angkanya 210, tinggal kita sebutkan aja minus itu arahnya kemana. Nah, kalau misalkan beda sama yang lain, temen yang positifnya yang berlawanan arah, sama aja ya. Hasilnya pasti akan sama, arahnya juga pasti akan sama. Jadi kita buat kesepakatan sama diri sendiri aja maunya kayak gimana. Oke? Nah, kalau sudah kita ke momen inersia. Ini momen gaya siapa? Momen gaya aman? Aman ya? Karena kebanyakan soalnya nggak sesimpel ini. Bisa aja kita mendorong gayanya itu miring ke sana atau kita miringkan sini. Dorongnya tidak lurus, artinya kita harus pikir pakai vektor lagi, ya kan? Ada yang sumbu X, ada yang sumbu Y, pakai sin, pakai cos. Tinggal ditambahkan aja di sininya FR cos berapa atau FR sin berapa. Oke.
kecenderungan untuk membuat bendanya berputar. Kalau momen inersia itu dia kebalikannya ya, kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya, mempertahankan dirinya tadi. Jadi ketika kita buka pintu ada momen gaya, tapi di situ sebenarnya ada momen inersia dari pintunya. Simbolnya I. Itu MR kuadrat untuk benda-benda yang titik ya, bendanya titik. ML kuadrat. Nah kalau bendanya dia benda tegar tuh kayak gimana sih? Benda tegar? Ya, ya. Bendanya bisa kayak tabung atau bola, gitu, silinder. Itu I-nya kita tidak pakai I, tapi I-nya itu kita ML kuadrat. Berapa besar K-nya? Harus di-shuffle. Nggak bisa di kayak rumus gitu. Oke ya. Saya bertanyakan ya, bagus ya. Kita coba soal lagi. Rasa ngebut banget ya sih. Aslinya bagaimana sih kalau ada cukup dalam momen itu sendiri ya? Sama dinamika yang Momen gaya. Oke, sudah? Boleh dihapus? Dia masih belum selesai. Enggak, nanti bisa nanya dia. Ya, tadi sama temennya ya. Ajari. Ini udah ya, bagus ya. Tapi kalau teman-teman jeli, ini bisa aja ada di proses. Oh, jawabannya 5 tuh. Oke, apa yang sebenarnya kamu tengah? Dari mana? Serius nggak sih? Ini cukup apa? Justru isi. Oh gitu. Kelihatan nggak?
Apa? Enggak tahu. Terus I-nya apa sih? I itu kan tadi MR kuadrat ya. Tapi kan di sini I-nya itu cakap homogen. Tadi kita pakai I sama dengan MR kuadrat kalau bendanya titik. Ya, kalau bendanya titik. Kalau bendanya tadi benda tegak, ada K. Di sini bendanya itu cakap homogen. Pasti kebetulan dikasih tahu di soalnya ya, setengah MR kuadrat. Jadi I-nya berapa? I-nya MR kuadrat setengah MR kuadrat. Masanya berapa? 10 kilo. R-nya berapa? R itu jari. Jari ya? Mas? Jadi I-nya berapa? Inersianya? Berapa misalnya inersianya? 80. Oke, itu inersianya. Satunya apa? M itu kan kilogram. Meter kuadrat ya. Kilogram meter kuadrat. Ini inersianya kita udah dapat. Yang dicari berapa total momen gaya yang diperlukan. Sedangkan momen gaya itu rumusnya apa sih tadi? Momen gaya dikali jarak ke porosnya. Ada mungkin Kak, itu apa kayak beberapa rumus jadi satu soal. Kayak tadi kan awal-awal itu kita menggabungkan antara momentum juga impuls. Ini juga bisa. Percepatannya berapa sih? Percepatan itu kan kecepatan dibagi waktu ya. Kan di sini karena kecepatannya ini rotasi, artinya omega dibagi waktu. Omeganya berapa? Kecepatannya 2 pi. Right. Pi. Jadi berapa nih percepatannya? 1/4 5 ya. Ini percepatannya. Nah, ada satu rumus lagi yang kelewat. Kalau torsi itu sama dengan inersia dikali percepatan. Ini ya, tadi kelewat satu ya. Oke, ini berapa? Momen gayanya? Tadi momen gaya ada FR, ada juga ya inersia dikali percepatan. Karena ini adanya Kenapa? mungkin beda. Ini ada dua kan rumus torsinya. Sama kayak impuls tadi, bisa delta P, bisa juga F kali delta T kan? Rumus impuls. Nah, momen gaya juga sama, bisa F kali L atau inersia dikali percepatan. Ya. I-nya tadi kita udah dapat I-nya 80 dikali 1/5. Berapa? Berapa? 16. Satuannya apa? Satuan inersia? Torsi N kali M. Apapun rumusnya sama ya, kita bisa lihat dari sini aja. Newton dikali meter. Newton meter. Oke. Oke, paham? Paham benar. Ya. Kalau sudah boleh dicek post testnya atau mau nambah lagi kan dulu.
Dan sebelum lu post test ada yang ditanya nggak yang minggu kemarin? Ya buset. Gak ada? Boleh dibuka post testnya. Dapat tidak enggak? Post test. Bisa dibuka? Bisa. Ayo coba. 10 menit post test itu. 10 menit. Belum ada yang kerja. Siapa? Dia keluar susunan aja. Share dong. Di grup WA aja langsung. Ya. Ya. Sini. Semua bisa dibuka? Terus yang benar jadi apa? Lagi coba. Oh ya nangis toh. Yang benar dulu dia apa? Sambil lihat tag ya. Adil ada? Tidak. Daisy. Fauza. Capek. Hansel. Hansel. Gak ada ya? Maulana Malik. Tidak hadir. Ahmad Nur Faiz. Tidak ada. Vincent. Ini soalnya tadi dong Pak. Pradipta. Atanya ada apa? Arya Megan ada? Belum. Ini juga sama. Keren nggak? Terima kasih. Ahmad Fazza ada. Apa? Tahu ya apa? Tapi paham nggak sama contoh-contoh yang tadi? Saya ingat apa? Siapa? Tapi sini dulu. Proses Kak. Iya, betul. Bukan yang bisa. Yang sedikit. Tapi hati-hati nggak persis dengan yang tadi dipakai. Sama. Tapi tidak persis. Kalau nggak salah tidak SB. Ini juga sama nih Pak. Ini Kak. Jangan dicepat. Kalau yang aslinya sama. Beberapa jauh jarak di antara 11. Ya, jarak di antara keduanya. Itu tadi 11. Ya. Terus lewat. 5 soal 10 menit, 1 soal 2 menit. Cara ngitung gaya hambatan juga gimana? Pakai yang Kemarin sigma F sama dengan F kali A kan? ya. Berarti di sini ada W dikurangi F G. Nah ini. Kami Tapi juga udara menggambarkan. emang ada FBS. Ada kalau mau dikasih. Udara bisa angin yang menggambar atau apa gitu. FGS yang berarti kan yang diminta. FGS-nya berapa? Kembali air. Kita
A itu kan W kurang F guys, berarti itu sebagai F sama dengan M kali A. Yang mana? Iya. Nomor 2. Terus fungsi 50 meter itu apa? 50 meter. Satu kan? Oh, satu kan? Oke, oke. Lift, kesempatan sih lift di bawah. Bawah. Dua apa namanya? Oke. Bawah, bawah deh. Yang nggak ada itu apa di situ? Yang ganti kan guys, apa kita harus cari Q-nya? Gimana? Oh enggak ya? Masanya ada nggak? Ada. W-nya ada nggak? Ada. A-nya ada nggak? Ada. Ada semua. Maksudnya fungsi 50 meter kan apa? Bisa jadi nggak ada di sini. Kalau misalnya kita nggak masukin 50 meter, bisa nggak dapat jawabannya? Saya baik, kita coba lihat. Nggak kemarin, kemarin kita udah tahu. Yes, kemudian Ini adanya kelajuan 20 meter per second. Satuannya meter per second. Kalau energi kinetik fungsinya apa? Terhitung energi kinetik ketika dipakai, berarti bisa pakai yang memang energi. Iya. Ada kecepatannya kan? Terus potensialnya berapa? G kan? Masukin aja sini. Si tengah, masaknya dua ya? dan rumus baru ya. Enggak, sebenarnya di kemarin juga nyambung. Nyambung ya? Ya, ya. Tambahan. Tambahan, nanti tambahan. Lagi.
Tidak itu yang robekan. Berarti yang potensial itu sejenis sama progia itu fluidasa tekanan hidrostatis. Iya. Ada height-nya juga kan? Fisika bisa jadi rumus baru. Gue minggu depan regen gue. Lalu ikut regen. Iya, regen ICT. Regen apa? Belum bikin gue free ICT. Gue EC. JC. Oh, ICT infeksi. PM. Ya gue free kalau bukan aku Rehan. Rehan yang ceking di dia. Agak pendiam tapi gue ngobrol-ngobrol sama dia. Semuanya sudah. Udah masih udah sampai. Yang udah material soalnya jangan lupa ya, minimal 2 soal aja tentang momentum. Oke. Insight ya. Tuh kan bener ya? Bener cuma gua. Detailnya ya. 16. Sepertinya gue 16. Gimana? Susah apa ya? Yang penting ini baru masuk Salah ya. Oh, belum masuk ya. sama, gue salah. Itu 100. Gua Sabar sabar terus. Gimana? Baby, sudah? Drillnya ya? 2 soal aja. Lalu tentang momentum. Gue suka itu yang sekarang Sufjan Stevens. Drillnya. Kita nggak tulis ya. Saya gara-gara gurunya agak-agak gimana, akhirnya ini jadi kayak sebuah fisikal yang baru mencoba. Nggak bagus. Maksudnya bukan guru yang masuk tapi nggak masuk otak. Tapi yang dinamika masih masuk. Ya kan kamu yang oh kamu duluan. Saya jadinya kayak apa Oh, tapi kalau udah masuk ke beneran langsung bisa. iya. Kemarin soalnya banyak kan kenalan kan. Ida juga. Nanti next pertemuan kita masuk ke Ida gimana? Saya minggu depan udah selesai. Saya fluid statis satu pertemuan, fluid dinamis 2 pertemuan. Nggak wajar ya sepertinya. Karena dulunya itu walaupun ada pertemuan juga kadang aja kadang enggak. Kemarin malah dia paham, dia itu paham banget. Cuma ya udah dia cuma bilang doang. Hukum Bernoulli adalah dia itu udah bapak tulis. Mana drillnya sudah? Mana drillnya? Berapa soal? 2, 3. Kalau udah pending. Bapak dia. Dia kenapa? Bilang kenapa dia? Siang. Besok pulang. Nah, masuk ke baik. Gue juga besok mau temen deh. Kenapa? Demi apa?
Proses. Berapa lama? 5-10 menit. Oke, sudah semua? Sudah drillnya? Oke, kita review ulang ya. Yang pertama dari mulai hukum sampai dikerjain ya. Bisa menit Kak. Hah? Bisa menit. Oke, tadi kita mulai dari hukum pembekalan momentum dulu. Apa itu momentum? Momentum. Kesukaran. Kesukaran. Mempertahankan posisi. Untuk menghentikan, iya, menghentikan suatu benda. Rumusnya tadi sudah, kalau P itu M kali V. Terus ada juga impuls. Apa impuls tadi? Kalau tadi kesukaran untuk menghentikan benda, kalau impuls daya kontak dalam waktu yang singkat. Makanya rumusnya F dikali delta T. Apa hubungannya ini antara P dan I? Ternyata I itu sama dengan delta P. Ya. Terus habis itu ada jenis tumbukan. Tadi ada berapa jenis tumbukan? 3. Ada yang sempurna, contohnya yang E-nya 1, restitusinya. Terus yang kedua lenting sebagian. Lebih dari 0 kurang dari 1. Betul, E-nya. Nah yang ketiga tidak lenting sama sekali. Kecepatan akhir bendanya akan sama karena bendanya menyatu, udah jadi satu ya. Jadi E-nya untuk yang lenting sempurna, E-nya 1. E sama dengan minus delta V setelah tumbukan dibagi dengan delta V-nya. Terus yang sebagian E-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Menghitung E-nya bisa dari akar H2 dibagi H1. Oke ya, terus ada apa lagi tadi? Ada momen sebelum ke momen gaya ada hukum pembekalan momentumnya. Yang P sebelum tumbukan sama dengan P setelah tumbukan. Ya tinggal dikurai aja. Jadi PA PB ini PA aksen PB aksen. Terus ada apa lagi? Ada momen gaya. Apa tadi momen gaya? Kecenderungan untuk membuat benda itu berputar kan? Momen gaya torsi ya, torsi sama dengan apa tadi? Gaya dikali jaraknya ya. Atau bisa juga kalau diketahuinya inersia, berarti inersia dikali percepatannya. A-nya bukan A biasa ya, tapi A-nya A percepatan rotasi. Itu yang radian per second. Oke. Inersia tadi rumusnya apa inersia? mr kuadrat untuk benda yang berupa titik. I sama dengan K mr kuadrat untuk benda tegak. Ya, untuk silinder, untuk cakram, bola, semua yang bentuknya itu tegak. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Oke, sudah teknik? Gimana? Teknisnya sudah? Rating ya, jangan lupa. Sudah semua? Kalau sudah, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada.
divisi. Oke, terus pleno siapa lagi? Berapa banyak? Kok rata kayak mau adu-adu baik-baik kan? Terus gila sih. Jawabnya 5. MDK itu tujuannya apa? Bukan maksudnya MDK nanti pleno itu tujuannya apa? Materi plenonya apa? Chat aja kayak gitu, malu saja. Oh, pulang. Besok kan? Terus habis itu isi rekaman fungsinya apa? Bagi isi rekaman. Menjaga apaan?